Kita kembali membahas dulu tentang suku Yahudi tadi yang ada di Madinah. Namanya Quraidah. Ada kisah pengkhianatan suku Quraidah. Tadinya kan mereka punya sepakat perdamaian. Dan mereka takut sekali dengan umat Islam. Mereka tidak mau berkhianat. Takut nanti diusir seperti kejadian Qainuqa dan Nadir. Sementara suku Quraidah, jumlah mereka lebih sedikit dari Nadir dan Qainuqa. Bisa saja mereka diusir. Pasukan Ahzab tiba pada saat itu. 10.000 orang semuanya berkuda. Termasuk tadi ada beberapa orang Quraisy yang hampir berjalan kaki difasilitasi oleh Yahudi dengan kuda. Ya. Tadi kan kita sempat bilang 1.800 orang, ya, sekitar 1.500 pasukan unta, 300 orang pasukan kuda dari orang Quraisy dari 1.800. Berarti masih ada 2.200 orang tidak menggunakan kendaraan tunggangan. Maka orang Yahudi mensupport dengan kuda-kuda. Sehingga orang-orang Quraisy pun 4.000 semuanya berkuda. Ghatafan semua berkuda, Sulaim semua berkuda. Semuanya berkuda, termasuk orang-orang Yahudi. 10.000 orang pasukan kuda. Dan ini pasukan sangat kuat kalau 10.000 orang semuanya berkuda. Karena pasukan kuda artinya sama dengan tank di zaman sekarang. Waktu tiba di situ, parit sudah selesai. Apa yang Nabi SAW lakukan? Parit itu sudah betul-betul bersih, udah sangat dalam, kotak gitu kan. Dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dan di seberang parit tempat muslimin, di sana muslimin sudah buat posko-posko dengan pemanah-pemanah yang handal. Jadi kalau orang Quraisy mendekat parit dipanain. Apalagi kalau mereka sampai mau turun ke dalam parit. Waktu tiba pasukan Quraisy, mereka kaget, belum pernah tahu ada strategi seperti ini. Orang Arab tidak pernah tahu membuat parit ini. Ini memang idenya dari Salman tadi radhiyallahu anhu. Maka Abu Sufyan pun keliling-keliling dengan orang Quraisy, lihat tidak bisa, bagaimana cara dilewatin, tidak ada celah. Paritnya semuanya padat sekali. Perlu saya kasih gambaran juga teman-teman sekalian. Tadi saya bilang ini misalnya kota Madinah. Ya, kalau ini buku map kita ibaratkan kota Madinah. Parit ada di selatan, kiri kanan tadi ada Hara Syarqiyah, Hara Gharbiyah, di atasnya ada banyak perkebunan kurma. Di pojok sini, di pojok sekali dekat ya, di daerah timurnya Madinah, itu bentengnya suku Quraidah. Bentengnya suku Quraidah. Jadi parit dibuat sampai ke batas temboknya bentengnya suku Quraidah. Berarti satu-satunya jalan masuk ke Madinah sekarang suku Quraidah ini. Kalau suku Quraidah buka pintu gerbangnya, berarti bisa pasukan Ahzab masuk dan menyerang Madinah. Kalau dari pintu gerbang nggak bisa lagi karena sudah ada parit. Pada saat itu mereka keliling-keliling, nggak ada cara. Mereka coba berusaha mau loncat, jatuh. Ada yang jatuh dalam parit. Yang dalam parit dipanahin oleh para sahabat. Mati. Nggak bisa. Gitu kan? Kalau mereka ada usaha yang lain, mereka coba menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanahnya pada jatuh. Ya. Juga sama dipanahin, mereka nggak bisa. Maka mereka sulit ini. Bagaimana cara jalan keluarnya? Maka Abu Sufyan berdiskusi dengan pimpinan suku Nadir. Otak daripada peperangan ini namanya Huyai bin Akhtab tadi. Bagaimana kira-kira caranya? Maka terjadilah kesepakatan untuk negosiasi sama suku Quraidah tadi. Yahudi yang ada di pinggir Madinah. Supaya mereka buka pintu gerbangnya. Kata Huyai, baik saya akan temui pimpinan Quraidah, raja mereka bernama Ka'ab ibn As'ad. Ka'ab ibn As'ad. Maka Huyai pun datang dari pintu dari di pinggir kota Madinah tadi, dari depan pintu gerbang benteng Quraidah, mereka teriak-teriak. Si Huyai berteriak-teriak, "Hai Ka'ab, bukakanlah pintu gerbang buat saya." Ka'ab sudah tahu, ini Huyai otaknya pasukan Ahzab datang dan pasti dia diajak untuk berkhianat. Kata Ka'ab, "Saya tidak mau bukakan buat kamu." "Bukalah, dengarkan apa yang saya mau sampaikan." Kata Ka'ab, "Demi Allah saya nggak mau dengar. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad dan muslimin." Maka karena terus saja dia teriak-teriak dan tidak mau dibukain, dan Ka'ab di atas benteng, si Huyai dibawa. Huyai mengatakan, "Kalau kau tidak mau bukain saya akan laporkan sekarang. Ini suku-suku Arab lagi banyak. Kalau kamu hai Ka'ab, ya, orang yang sangat pelit, nggak mau nerima tamu." Ka'ab terganggu dengan kalimat ini. Karena orang Yahudi pada saat itu teman-teman sekalian menggunakan bahasa Arab. Tradisi mereka sudah mengikuti tradisi orang Arab. Makanan mereka mengikuti makanan orang Arab. Dia tidak mau namanya rusak.
Maka dia bilang sama pasukannya, bukain benteng buat dia. Buat satu orang ini bukain, yang lain tidak boleh. Jangan pasukan yang dibukain. Pasukan Ahzab sudah nunggu semua di luar ini. Maka Huyai masuk. Huyai lalu mengatakan waktu saat duduk, apa yang kau pikirkan hai Ka'ab? Ka'ab bin As'ad. Apa yang kau pikirkan? Aku membawakan kepada kalian kemuliaan dan kemenangan, lalu kalian mau milih nunduk dengan Muhammad? Aku membawa pasukan dari Ghatafan, sekian jumlahnya, dari Quraisy, sekian jumlahnya, dari Sulaim, sekian jumlahnya, dari sukuku Nadir, sekian jumlahnya, dari Kainuka, sekian jumlahnya. Jumlah ini sudah mencapai 10.000 orang. Dan sekarang sudah ada di depan pintu gerbang Madinah. Tinggal kau buka pintumu, kami menang. Ambil Madinah nih. Jadi kekuasaan. Ka'ab mengatakan, tidak, saya tidak mau. Saya takut. Gitu. Huyai terus saja motivasi sampai akhirnya Ka'ab tergoda. Jadi, dengan bahasa-bahasa yang diantaranya dia mengatakan, kalau perlu Madinah setengah kami kasih kepada kamu. Silakan. Yang penting buka pintu gerbang. Pada saat itu akhirnya terjadi kesepakatan, baiklah kalau begitu. Lalu Ka'ab mengambil kulit unta yang ada tertulis kesepakatannya dengan Nabi SAW. Kalau mereka sama-sama harus mengejar kedamaian Madinah dan seterusnya. Maka dia pun mengambil alat bakar mereka pada saat itu dan dibakarlah kesepakatan itu. Lalu mereka beryel-yel, mereka pesta-pesta dengan khamr, minuman keras pada saat itu. Nabi SAW curiga, kok di dalam bentengnya Quraidah ini ada suara? Kan parit di dekat situ, lagi parit. Parit kan pas sampai di bentengnya Quraidah, terdengar suara ribut-ribut di dalam. Ada apa ini? Ribut-ributnya ini bukan ribut seperti biasa orang kalau cuma ngobrol 2-3 orang nggak apa-apa. Ini ribut, mereka yel-yelkan, seperti yel-yel orang yang mau berperang gitu kan. Maka Nabi SAW memilih 2 orang sahabat yang kebetulan memang 2 orang sahabat ini pimpinan suku Ansar, pimpinan suku Madinah, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhum ajma'in. 2 orang yang sangat mulia, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad, dua-duanya namanya Sa'ad. 2 orang ini kemudian pergi ke Quraidah. Kata Nabi SAW, pergilah Quraidah, bawa informasinya. Kalau kalian temukan Quraidah masih dalam kesepakatan, maka iklankan. Kalau Quraidah tidak berkhianat agar masyarakat muslimin Madinah tenang. Tapi kalau kau temukan pengkhianatan, ada celah, ada kelihatan mereka berkhianat, maka berikan kepada saya isyarat, saya faham kalau mereka berkhianat. Kata Sa'ad, dua-duanya Sa'ad ini, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, baiklah. Pada saat itu mereka berdua pergi. Lalu dari depan pintu gerbang, zaman dulu orang begitu, berdiri di depan pintu gerbang lalu teriak, bukakan, saya adalah si fulan. Lalu dilapor ke raja mereka. Gitu. Mereka tahu Sa'ad bin Ubadah, tahu Sa'ad bin Mu'ad. Orang-orang Yahudi kenal, ini pimpinan orang Ansar. Tiba-tiba saja aneh terjadi pada saat itu. Orang-orang Yahudi tiba-tiba mencelah Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Dan zaman dulu itu mencelah kepala suku berarti mencelah sukunya semua. Gitu. Memalukan sekali. Terus dua-duanya saat ini heran, ada apa dengan mereka ini? Tanda-tanda ada pengkhianatan gitu. Lalu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad mengingatkan, ingatlah hai Quraidah, kesepakatan damai di antara kita. Jangan sampai ada masalah. Ya. Kebetulan Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah bukan datang dari depan pintu gerbang, karena depan pintu gerbang sudah dikuasai pasukan Ahzab. Dari dalam kota Madinah, dari pintu gerbang yang lain, gitu kan? Maka Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah tidak tahu kalau di dalam ini ada Huyai bin Akhtab, karena dia masuk dari depan benteng. Tiba-tiba dicaci maki. Sa'ad bin Ubadah heran. Lalu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ingat kesempatan kita, jangan sampai kalian berkhianat. Lalu tiba-tiba orang-orang Yahudi sepakat di atas mengatakan, tidak ada kesepakatan di antara kita lagi. Sudah selesai. Gitu kan? Lalu mereka mencaci maki. Sa'ad bin Ubadah sempat marah. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah mencaci maki juga mereka. Ternyata kalian memang pengkhianat, kalian memang saudaranya kerah dan babi. Gitu. Karena memang kan istilah itu ada dalam Al-Quran ya. Dalam sunnah Nabi pun dikatakan begitu. Orang Yahudi itu saudaranya kerah dan babi. Yang kisah Ashabus Sabt, ya, orang-orang yang memancing hari Sabtu yang dilarang itu. Kan Allah kutuk menjadi kera dan babi kan. Maka diistilahkan Yahudi saudaranya kera dan babi. Ya. Nanti kita akan dengarkan juga di penyerangan suku Quraidah setelah pasukan Ahzab terkalahkan. Pada saat itu teman-teman Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'ad ini mulia sekali. Dan nanti kita akan lihat bagaimana dia mati syahid, gitu kan. Dan dialah Sa'ad bin Mu'ad ini yang pada saat meninggal arsy-Nya Allah goncang, ya. Dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Ubadah, tahan lisanmu. Karena antara kita dengan mereka ini bukan cuma lisan, ada yang lebih besar, pedang yang akan mereka dapatkan.
Lalu saat Ubadah diam. Keduanya kembali ke Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, lagi duduk sama para sahabat. Parit sudah selesai. Jaga-jaga nih, pasukan Quraisy ada yang lewat, dipanahin. Bagaimana kabar? Keduanya menggunakan bahasa isyarat. Dengan bahasa al-ad wal-qara ya Rasulullah. Al-ad wal-qara, ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Madinah. Kalau ada pengkhianat. Ya. Seperti dia mengatakan, dari depan dan belakang ya Rasulullah. Gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan tiba-tiba ini, Allahu Akbar dengan suara besar. Bergembiralah karena kemenangan sudah datang dari Allah. Apa maksud kalimat Nabi SAW teman-teman? Bagaimana bisa lagi dikepung, Quraidah juga sudah berkhianat, artinya hari itu Quraidah buka benteng, masuk perang nih. 10.000 orang, tambah di benteng Quraidah ada 1.000 orang, 11.000 orang siap menghabiskan bumi Madinah ini. Pasukan yang siap dari muslimin 1.000 orang. Sisanya banyak orang-orang tua, perempuan, lemah. Mereka nggak bisa gitu. Nabi SAW malah bertakbir. Ini pelajaran penting teman-teman. Banyak di antara muslimin belum memahami. Kalau makin besar makarnya musuh, upaya mereka makin besar, itu makin dekat kemenangan. Perlu garis bawah ini teman-teman sekalian. Kalau makin besar makar mereka, maka makin dekat sekali kemenangan. Dan banyak sekali perilaku-perilaku orang kafir itu sangat berhubungan dengan kesuksesan kehidupan seorang muslim. Saya kasih contoh. Para sahabat mengatakan, kami sangat yakin kemenangan Allah sudah dekat kalau kami mendengarkan di dalam benteng musuh cacian kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka sudah sampai pada mencaci Allah dan Rasulnya, menang pasti akan datang udah. Kalau mereka tidak begitu, mereka cuma diam-diam saja, mereka mempertahankan diri mereka, masih butuh upaya. Jadi ada yang langsung tiba-tiba membuka pintu dari langit diberikan kemenangan kalau mereka sudah makarnya makin jadi. Seperti itulah kurang lebih. Dan juga teman-teman sekalian, Allah pada saat kita sudah tahu seperti ini dan berusaha menyerang, mempertahankan Islam, pasti Allah akan berikan kemenangan. Dan ini makna dari perkataan Nabi SAW. Mereka berkhianat, terbuka pintu dari langit loh itu. Mereka akan dihukum sama Allah. Pasti. Dan kita akan lihat nanti dalam pelajaran kita juga, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan suku Quraidah. Memalukan mereka. Laki-lakinya, personel-personelnya semua terbunuh nanti di tangan kaum muslimin. Pada saat itu karena Nabi SAW bertakbir dengan sangat besar, suara beliau SAW diangkat, maka tersebarlah berita kalau suku Quraidah telah berkhianat. Berarti sekarang keadaannya adalah Parit bisa diserang oleh musuh kalau mereka lalai sedikit. Di sisi lain di pojok ada benteng Quraidah. 1.000 pasukan muslim sibuk di situ, di Parit. Di dalam benteng Quraidah sendiri 1.000 pasukan. Artinya kalau 1.000 lawan 1.000 itu sudah berimbang. Tapi di luar ada 10.000 orang ini. Kita bayangkan teman-teman kalau kita di posisi para sahabat waktu itu. Luar biasa butuh keimanan. Kotanya sudah dikepung gitu kan. Kaum munafik pada saat sudah mendengar pengkhianatan suku Quraidah, mulai terlihat satu persatu mulai meninggalkan Parit tadi dan mereka keluar dari pasukan muslimin ya. Sampai-sampai mereka berusaha mempengaruhi pasukan muslimin. Ada sebagian mereka terpengaruh. Di antara sahabat dikatakan, coba sudah berkhianat loh. Di depan 10.000 orang. Di sini ada 1.000 orang. Kita kalahin. Lebih baik kita mengalah. Kita ngalah, serahkan aja Madinah sudah selesai. Keluar semua orang-orang munafik ya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, orang munafik itu tidak banyak, sekitar 20-30 orang. Tapi ini sumber gosip. Lepar sebar sana berita, sebar sana berita. Jadi ada banyak sahabat terpengaruh. Dalam beberapa asar disebutkan, sampai-sampai dari 1.000 orang sahabat, berapa puluh munafik, berapa orang munafik keluar. Tentu tadi yang ke rumah Jabir 1.000 itu semua murni sahabat. Orang munafik nggak ada yang ikut di situ. Jadi riwayat Bukhari tadi menjelaskan yang makan di rumah Jabir 1.000 orang itu adalah semua sahabat yang mulia, tidak ada orang munafik di situ. Orang-orang munafik yang puluhan orang ini keluar dari tempat tersebut lalu mempengaruhi sahabat-sahabat sampai di Parit tersisa 300 orang. 700 orang kembali ke rumah mereka. Khawatir jangan sampai Quraisy buka benteng, keluarganya diserang. Bukan meninggalkan Nabi SAW, tapi mereka berpikir bingung mau harus bagaimana nih? Bertahan di Parit atau mempertahankan keluarga-keluarga mereka.